Iya. Lagi sono aja. Ya, dua anaknya punya travel. Kalau kepinginnya berangkat umroh di sana ketemu surat di sana. Iya betul. Cuma apa ada yang mau ya? Makanya jawabannya adalah tadi yang punya reportnya juga dulu. Dia pakai menjadi. Kalau yang ini punya uang, nikah dulu apa? Nikah dulu kenapa? Allah. Antum kenapa? Nggak tahan. Ini kan kalau yang dulu nih, kalau yang dulu gimana? Jadi memang yang terjadi paling baik itu adalah kita nikah, karena di balik kita itu akan dibuka pintu rezeki yang luar biasa. Contoh apa? Om, dulu waktu lagi nikah Om, punya rumah kayak gini nggak? Nggak kebayang. Begitu baru nikah, orang tua kita ini itu baru udah punya rumah, tinggal di pasangan. Anda boleh percaya atau tidak? Pengalaman saya, dulu waktu lagi bekerja sekali makan 10.000 lebih, sekali makan 10.000 habis untuk sekali makan nasi itu. Setelah saya nikah, saya kasih uang gaji saya 10.000, bisa 3 kali makan, pagi siang sore. Aku pikir kok bisa nih 10.000 ini bisa 3 kali makan. Ternyata bukan nilainya, tapi keberkahan yang Allah berikan. Itu contoh orang tua kalian. Anak pertama membawa rezeki, anak kedua membawa rezeki, anak ketiga membawa rezeki. Makanya jangan pernah kita tahan anak-anak kita. Kita tidak tahu dari mana rezeki itu Allah akan berikan. Apakah anak pertama, anak kedua, anak ketiga, atau anak keempat? Betul? Makanya maka dulu orang mengatakan banyak anak banyak rezeki. Mungkin betul. Tapi sekarang dibalik kalau orang-orang Islam banyak anak sementara. Dipikirkan gitu oleh kita. Tahu masuk apa ya? Program KB. Saya pikir begini, program KB. Kenapa orang Islam masuk KB? Pernah nggak akan berpikir orang Islam masuk KB? Enggak. Tahu berapa? Dulu tahun 90-an umat Islam sudah besar. Sekarang aja apa ini? 75. Indonesia, positif. Jadi supaya umat Islam makin kecil, umat Islam bangkit, ada yang seperti itu. Jadi kalau saya nikah dulu atau sebelum umroh, nikah dulu atau sudah kerja, kira-kira gimana bang? Nikah dulu atau kerja? Yang paling enak itu nikah dulu. Lu kok ini dong nikah dulu deh. Katanya punya pabrik ya. Dulu bang, saya waktu lagi nikah, itu gaji pas-pasan. Ya, tenaga masih kontrak. Boro-boro mau nikah, memang mau apa, tenaga kontrak, jangan-jangan habis nikah, putus kontrak. Nantinya kalau kita nikah, Allahu Akbar. Itu HRD di kantor. Ketika dapat berkah, ini kan mau potong mana yang nikah, mana enggak kan ya? Dibaca tuh pasalnya. Mana yang bernikah, mana yang enggak. Oh, yang ini yang belum nikah. Kalau yang nikah di PHK, mungkin aku HRD. Jadi kasihan nih punya anak. Kalau gitu nih gue pusing deh. Wah, ini mesti jangan. Tuh. Saya mikir begitu. Ternyata saya diberikan, saya honor, dia jadi karyawan. Padahal yang jangan ngurus orang tua. Iya. Maaf Di pabrik enggak nih, beliau sekarang pabrik itu setiap tahun pasti kan bersih kan pusing kan. Kebanyakan itu yang di habis itu. Jadi kita betul ada dan itu yang menikah itu yang susah kalau susah yang makannya tidak terlalu sulit. Ya, dipermudah saja. Ya. Cukup dengan baju besi, gitu kan. Terus berangkat salah sholat, dibayar tunai. Jangan menjelima harus pakai lemari,
pakai kasur. Nggak itu nggak kabul. Kadang-kadang nih, yang membuat pada Iwan susah berdiri kan apa kita? Birokrasi sama itu, seserahan sama gedung. Buat apa kita nyekek gede-gede sampai 400 juta, besok tinggal ngomong keluar. Kenapa kita nggak buat modal? Betul nggak Pak? Nah ini kan. Betulnya kayaknya pada mengambilkan. Nggak mesti terlalu terkesan Ustaz. Makanya Pak, perlu ada pendekatan kita sama orang tua, sama calon mantu, Pak. Modal saya cuma modal nekat, Pak. Nanti balikin, kalau nggak ada kamar gimana? Lu minta kamar, itu mewah, kamar sedikit. Pak, saya memang bukan orang bekerja, tapi saya memang bekerja dan saya yakin saya bisa berikan tanggung jawab Bapak. Orang tahu aja loh begitu kan? Begitu Pak, itu masalahnya ya. Teman-teman yang kasih kredit, barangkali ngomong nih yang pengalaman tentang bisnis saya, terus terang saya juga bilang saya salah ngomong. Silakan ngomong. Yang tadi Untuk kartu kredit ini kita punya dua wawasan. Untuk di dalam dunia usaha, kredit itu memang dibutuhkan, atau pinjaman itu memang dibutuhkan. Cuma ada dua sisi, satu sisi yang baik, satu juga sisi yang tidak baik. Sisi yang baik adalah pemanfaatan yang benar-benar maksimal atas kartu kredit tersebut. Memang ada beberapa event tertentu yang diterbitkan oleh bank kartu kredit yang memudahkan. Misalkan untuk orang-orang seperti kita mungkin yang pegawai mempunyai hanya gaji di bawah 3 juta. Kita mempunyai keinginan misalnya televisi atau perangkat radio, atau dan lain-lain komputer. Kita mempunyai kemudahan dengan sistem misalkan yang BCA ada 12 bulan 0%, tidak ada bunga. Nah, kita juga bisa memanfaatkan. Kalau kita tidak memanfaatkan, ya kita tidak akan punya sesuatu tersebut atau tabungan yang berupa sesuatu yang kita inginkan. Tapi sisi negatifnya, kita dipicu lebih konsumtif. Lebih konsumtif lagi apabila tidak memadai gaji 3 juta. Tapi kita ngambil kredit bisa sampai dengan 1.500.000, mana mungkin 1.500.000 kita bagi 30. Terus untuk kehidupan sehari-hari sangat tidak musim. Karena mudahnya menggeser dari istilah cuma alah nanti apa katanya akhir bulan nanti kita ambil simpelnya seperti itu. Tidak sedikit di antara teman-teman kita yang sampai dengan masuk penjara gara-gara kartu kredit. Kita dikejar-kejar orang gara-gara masalah kredit yang tidak terbayarkan berlebihan. Sedangkan untuk bunga memang kita tidak menginginkan, tidak menginginkan sama sekali untuk bunga bank. Sudah dijelaskan di MUI juga memfatwakan bahwa bunga bank tersebut haram, membungakan. Tetapi untuk zaman yang saat ini yang sudah berkembang, bunga bank tersebut hanya perputaran siklus. Kalau dulu kita ada sistem bunga itu random, jadi bunga yang mengorbankan uang yang dipungut keuntungan secara berlebihan yang bisa diberikan nanti jadinya bunga. Sehingga bunga berbunga lagi, bunga berbunga. Dan sedangkan itu zaman saat ini bunga tersebut sangat relatif untuk perputaran siklus keuangan itu sangat minim. Jadi antara 1,7 sampai dengan 3% per bulan. Apabila kita samakan dengan kita menyimpan emas atau lain, hampir sama sih sejenis itu karena perkembangan nilai otomatis tambahannya juga sama naik. Hanya sama seperti itu aja. Tapi kalau untuk secara pribadi saya tidak menginginkan bunga bank tersebut memang tidak ada untungnya kita mengambil atau memanfaatkan. Jadi kita punya uang sekian puluh juta, kita taruh di bank, kita cuma hanya mengambil bunganya aja, jadi otomatis tetap mau
banyak mau sedikit jatuhnya haram. Tapi untuk saat ini yang jadi bingung, kita tidak memanfaatkan perbankan tersebut. Dunia bisnis kita itu rata-rata bergelayut di antara bunga bank tersebut. Maka dan alhamdulillah sekarang ada bank syariah yang mungkin menjadi sedikit pencerahan, mungkin kita bisa mengalih ke sana karena sistemnya murni kerjasama. Apabila mereka dapat untung, kita juga akan ada sistem pembagian atau seri pembagian yang sangat-sangat wajar dan lebih berarah. Hanya banyak mungkin pemanfaatan mungkin dari teman-teman ada tambahan. Sekian dari saya. Jadi Om sudah menambahkan ya, karena saya bukan orang bisnis, saya paham tentang ini. Tapi secara umum teman-teman sekalian, kalau saya pribadi, saya paling wanti-wanti untuk tidak menggunakan atau memakan